warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 14. Saya atas nama Khairul Endisa dengan NIM 220606501046 dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan nomor NIM 220606502008. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul Bagaimana Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia. Dan materi yang akan kami bahas ada 3. Yang pertama, menggali sumber historis sosiologi dan wawasan Nusantara. Yang kedua, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Menggali sumber historis sosiologi dan politik. Tentang wawasan-wawasan Nusantara, ada sumber historis atau sejarah, sosiologis dan politik. Terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara, sumber-sumber itu melatar belakangi perkembangan konsepsi wawasan Nusantara. Berikut ini merupakan 3 hal yang melatar belakangi perkembangannya konsepsi wawasan Nusantara. 1. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir Haji Juanda Karuwijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI 1945. Yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara berdasarkan kondisi sosial Indonesia. Wawasan Nusantara yang pada awalnya didasarkan pada pandangan kesatuan atau keutuhan wilayah, namun diperluas sebagai pandangan kesatuan keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi wawasan Nusantara dan tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di Nusantara untuk bersatu. Yang ketiga yaitu latar belakang politis wawasan Nusantara. Selanjutnya, secara politis. Ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Salah satunya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi Nasional Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor 7 MPR 2021 tentang visi Indonesia. Masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Pertanyaannya, apakah geopolitik itu? Nah, geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara.
Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus dilakukan. Ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelumnya, telah kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Tetapi, setelah adanya Deklarasi Juanda, tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia berubah menjadi satu kesatuan, di mana laut tidak lagi sebagai pemisah tetapi sebagai penghubung. Selain sebagai negara kesatuan, Indonesia juga memiliki keunikan. Yang pertama, memiliki keragaman suku. Yang kedua, memiliki jumlah penduduk yang besar, sekitar 242 juta. Yang ketiga, memiliki keragaman ras, agama, serta budaya. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Pandangan tersebut penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Harapannya dari apa yang sudah diskusikan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya, karena dirasa diskusi kita hari ini sudah cukup, maka saya menutupnya dengan pantun. Budina membawa bonsai, lalu Dudu makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.